Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setiawati Raja, mahasiswi semester 3, Magister Pendidikan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif yang telah saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah pembelajaran matematika berbasis multimedia. Media ini dibuat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint yang didukung dengan aplikasi Spring-Suite 10. Adapun gambar, background, video, suara, serta animasi yang terdapat dalam media pembelajaran ini diperoleh dari slideshow.com, icon.com, google.com, YouTube, serta animasi yang dibuat pada toolbar Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang slide yang pertama atau layar yang pertama pada media pembelajaran kali ini. Pada slide pertama merupakan halaman pembuka media pembelajaran interaktif yang terdiri atas animasi, gambar, text box, atau teks serta tombol-tombol yang terdapat pada slide ini. Namun pada slide yang pertama ini terdapat dua tombol. Yang pertama adalah tombol yang berada di atas sebelah kiri adalah merupakan tombol untuk keluar dari media, dan tombol tengah yang berada di bawah adalah merupakan tombol untuk masuk ke menu pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya pada slide yang kedua adalah membahas tentang menu pembelajaran. Dalam menu pembelajaran kali ini terdapat 6 menu yang terdiri dari menu petunjuk, menu identitas, kurikulum, materi, evaluasi, dan referensi. Adapun pada menu yang di bawah yang berada di tengah merupakan menu untuk kembali ke halaman pertama. Selanjutnya kita akan ke menu petunjuk. Dalam menu petunjuk kali ini terdapat beberapa petunjuk ataupun tombol-tombol yang berada di dalam media pembelajaran. Mulai dari menu untuk masuk ke dalam multimedia pembelajaran interaktif itu sendiri sampai dengan pada materi pembahasan yang dibahas di dalam media pembelajaran interaktif. Dan pembagiannya adalah yang pertama adalah masuk ke dalam menu, keluar dari media, kembali ke halaman pembuka, kembali ke menu awal, halaman berikutnya, halaman sebelumnya, kembali ke sub menu. Adapun dalam pembagian menu itu sendiri ada halaman petunjuk, halaman identitas, halaman kurikulum, halaman materi, halaman evaluasi, halaman referensi. Dan yang terakhir, khususnya pada pembagian materi, terbagi menjadi dua. Ada materi relasi, ada materi fungsi, dan yang terakhir dilengkapi dengan materi dari rangkuman pembahasan dari relasi dan fungsi itu sendiri. Kita akan kembali ke dalam menu pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya terdapat menu identitas yang menjelaskan tentang biodata dari penulis itu sendiri. Jadi, dalam media pembelajaran interaktif ini adalah merupakan tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran matematika berbasis multimedia yang diampu oleh dosen pengampu, yakni Profesor Dr. Soehartono M.Com. Selanjutnya kita akan membahas pada materinya, tapi sebelumnya kita akan masuk dulu pada menu kurikulum. Pada menu kurikulum itu sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah membahas tentang indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah tentang kompetensi inti atau KI dan membahas juga tentang kompetensi dasar. Adapun pada menu materi itu, di sini di dalam media pembelajaran tersebut terbagi menjadi 2, khususnya dalam pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang relasi itu.
Misalnya, dari relasi ini kita bisa menyimak ilustrasi berikut ini. Yang pertama adalah Pak Budi. Pak Budi, dia memiliki 5 orang anak. Yang pertama adalah Rizka, yang kedua Dimas, yang ketiga adalah Chandra, keempat Dira, dan yang kelima ini adalah Reni. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu relasi itu sendiri, kita perlu untuk menyimak dari ilustrasi tersebut. Misalnya, dari 5 orang anak ini memiliki kegemaran masing-masing, khususnya dari bidang olahraga yang mereka gemari. Rizka gemar berolahraga bulu tangkis. Misalnya kita lihat seperti ini. Rizka gemar berolahraga bulu tangkis dan renang. Kedua adalah Dimas. Dimas ini dia gemarnya adalah sepak bola. Selanjutnya Chandra. Chandra juga dia memiliki kegemaran yang sama dengan Indra, yaitu sepak bola. Selanjutnya adalah Dira. Dira ini dia memiliki 2 kegemaran, yakni bulu tangkis dan renang. Sedangkan Reni dia memiliki 2 kegemaran juga, tetapi khususnya dari kegemaran yang dia sukai itu berbeda. Terdapat bulu tangkis dan renang. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa untuk kita buat ke dalam sebuah himpunan itu sendiri. Misalnya, kita akan menganalogikan atau kita akan mengasumsikan jika anak-anak Pak Budi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Nah, atau bisa kita tulis ke dalam bentuk himpunan sama seperti dengan yang ini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat dari jenis olahraga yang digemari anak-anak Pak Budi, dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Atau bisa juga kita lihat sama seperti dengan yang ini, yang terdiri dari atas bulu tangkis, renang, basket, dan sepak bola. Nah, di sini bisa kita simak, khususnya dalam diagram panah, yang notabene kita bisa memasangkan sesuai dengan kegemaran. Yang kita ketahui bahwa pada himpunan A ini adalah merupakan anak-anak dari Pak Budi itu sendiri. Sedangkan pada himpunan B adalah merupakan jenis kegemaran olahraga yang disukai dari anak-anak Pak Budi. Nah, dari ilustrasi tersebut, kira-kira apa yang bisa untuk kita simpulkan khususnya dari pengertian relasi itu sendiri? Ternyata bisa untuk kita simpulkan dari ilustrasi tersebut, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan. Anggota antara suatu himpunan, misalkan di sini ada anggota A. Nah, anggota A ini terdiri dari nama-nama ataupun anak-anak dari Pak Budi itu sendiri, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Sedangkan pada anggota himpunan B, itu terdapat suatu kegemaran. Kegemarannya dalam hal ini adalah olahraga yang mencakupi dari badminton, renang, basket, dan sepak bola. Nah, apabila mereka ini dia dihubungkan antara himpunan A dan ke dalam himpunan B, maka inilah yang dinamakan suatu relasi, atau lebih lengkapnya bisa untuk kita definisikan bahwasannya relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain, atau dinamakan relasi dari himpunan A ke himpunan B yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota yang berada di himpunan B itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa untuk kita lihat dalam slide berikutnya disajikan sebuah video pembelajaran yang bisa untuk kita simak berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi fungsi. Nah, kira-kira fungsi itu apa sih? Jadi, fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, yang dimana semua anggota himpunan A atau daerah asal ini dia disebut sebagai domain, sedangkan semua anggota himpunan B disebut sebagai daerah kawan, ya, atau
dinamakan juga sebagai kodomain. Dan hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain itu disebut sebagai range fungsi, atau dalam hal ini disebut juga sebagai daerah hasil. Nah, dalam slide berikut ini terdapat juga sebuah video pembelajaran. Misalnya dalam waktu yang singkat ya, kita coba untuk putarkan. Jadi bisa lebih lengkapnya bisa untuk dilihat di dalam video pembelajaran. Selanjutnya kita akan kembali ke submateri. Yang terakhir adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini yang menjelaskan tentang relasi dan fungsi itu sendiri secara umum ya, dan bentuk-bentuk penyajian dari relasi dan fungsi itu sendiri. Next, selanjutnya kita akan coba untuk kembali ke menu yang awal, yakni kita masuk pada evaluasi. Kita akan ke menu yang selanjutnya, yakni tentang kuis itu sendiri. Dalam kuis ini, di mana para peserta didik wajib untuk menyelesaikan 10 kuis yang telah diberikan, khususnya yang telah ada di dalam media pembelajaran itu sendiri. Misalnya ketika para peserta didik menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia akan secara langsung untuk dikategorikan dengan cara yang benar, ya, atau mendapatkan nilai yang benar. Terus kita lanjut, kalau misalnya contoh ya, misalnya para peserta didik itu dia menjawabnya dengan jawaban yang salah, ya. Ini kan jawabannya adalah faktor dari gambar tersebut. Misalnya dia menjawab dengan jawaban yang salah, maka secara langsung itu ada kategori bahwasanya respon ataupun jawaban yang dia berikan itu adalah keliru, sampai dengan seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini, jadi mereka bisa untuk menyelesaikan atau memindah ke halaman yang selanjutnya apabila mereka itu telah menyelesaikan dari kuis yang sudah diberikan, khususnya dari penjelasan materi melalui video pembelajaran yang diberikan, dan mereka bisa untuk mengisi soal ataupun jawaban yang benar. Misalnya ini ya, kita coba untuk menyelesaikannya. Ini adalah jawaban yang salah. Next, selanjutnya ini kita langsung isi saja. Jadi dalam tampilan ini bisa untuk menyelesaikan atau memindah itu apabila telah menyelesaikan mengenai kuis yang sudah diberikan. Ini contoh beberapa kuis ya. Ini misal kita jawab ya. Dengan jawabannya telah diketahui kuis yang sudah diberikan. Misalnya dia jawabnya antara salah dan benar ya. Ini misal kita jawabnya dengan jawaban yang salah. Ini misal kita jawabnya A. Nah itu secara langsung dia akan memberikan bahwasannya pertanyaan jawaban yang kita jawab itu adalah jawaban yang salah. Dan yang terakhir ini misalnya kita jawab dengan yang -3. Nah, ini juga adalah merupakan jawaban yang salah. Nah, selanjutnya itu skor secara langsung akan diperoleh ya, khususnya dari 10 kuis yang sudah diberikan, maka total skor yang diperoleh adalah 60. Berarti 6 jawaban yang benar dan 4 jawabannya itu dia yang salah. Nah, kalau misalnya mereka belum menyelesaikan dari kuis yang diberikan, maka itu tidak bisa ya untuk lanjut ke halaman yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah referensi, khususnya dalam pembuatan media pembelajaran itu sendiri. Sekian yang bisa dipaparkan pada presentasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.